Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخل الجنة إن شاء الله بكرمه وفضله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة من عنده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه وحزبه من يومنا هذا إلى يوم لقائه. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Para alim ulama, para habaib, para aparatur pemerintah, serta tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Mobil khusus hadir bersama kita Al-Habib Hud bin Muhammad Bagir Al-Attas, Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Kiai Haji Wahyudi Abdul Majid, Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Kiai Haji Rasmiyadi Halim, Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Kiai Haji Zarkashi, Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Kiai Haji Zahruddin, Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Kiai Haji Khairun Nur Kalam, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Luqmanul Hakim, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Yusuf Jauhari LC, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Al-Had Syamsuddin, Al-Mukarram Bapak Lurah Jati Keramat Bapak Ahmad Tony SH, Al-Mukarram Bapak RW 04 Bapak Muannis, keluarga besar Sahibul Hol, Batua Haji Bacil bin Keri, yang mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir, kita baca suratul Fatihah untuk sahibul maqam. Tadi katanya orang banyak yang nyari duit kemarin. Ya, mudah-mudahan kita pulang dari sini sehat afiat, panjang umur, duit banyak, umur yang panjang dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Kita baca suratul Fatihah juga yang kedua buat Al-Mukarram Kiai Haji Wahyudi Abdul Majid, yang tadi beliau ngomong mudah-mudahan bisa nerusin ini makin gede makin berkah
dan semua apa-apa yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah di malam 12 Rabiul Awal kita ditakdirkan oleh Allah hadir untuk memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau enggak faham itu ruginya banyak. Orang kalau kagak punya ilmu ruginya gede. Di dalam sejarah enggak ada orang yang dekat sama Rasulullah enggak bahagia, enggak ada. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Qais bin Abdillah. Kalau orang sekarang nyebutnya Ges. Ya, orang sekarang nyebutnya Ges. Namanya Qais, Qaf Ya Sin. Terkenal dengan An-Nabighah Bani Ja'dah. Ini orang masuk Islam tahun 9 Hijriah, setahun sebelum wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya panjang. Dalam satu riwayat 120 tahun. Dalam satu riwayat meninggalnya 220 tahun. Umurnya sampai 220 tahun. Sahabat Nabi namanya Qais bin Abdillah, sering atau terkenal dengan nama Nabighah Al-Ja'di. Biar kata umur udah tua, Nabighah Ja'di ini setiap kali giginya patah numbuh lagi. Coba kira-kira ini yang tua-tua ini giginya patah numbuh lagi apa kagak? Setiap kali copot, setiap kali giginya patah numbuh lagi. Beliau mendapatkan keturunan. Setiap keluarga yang beliau dapetin hidup sama anak 60 tahun, hidup sama cucu 60 tahun. Ngerasain anak 60 tahun, ngerasain cucu 60 tahun. Ada nggak yang model begitu? Kata beliau, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh jaa bil huda wa yatlu kitaban kal majarrati nayyira balagna as-samaa majduna wa jududuna wa narju fauqa dhalika madhara. Kata beliau, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau datang dengan petunjuk, wa yatlu kitaban, dan beliau membacakan kitab Al-Quran, kal majarrati nayyira, cemerlang seperti halnya bintang nayyir. Balagana as-samaa majduna wa jududuna, keturunan saya, kemuliaan saya nyampe langit. Wa narju
fauqa dzalika madhara, dan saya berharap kemuliaan kami lebih dari itu. Ditanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, emang yang lebih dari itu apa Nabi Allah? Mau apa kalau udah kemuliaan sampai langit, mau apa lagi? Apa kata Nabi Allah al-Ja'di? Ilal jannati bika ya Rasulullah. Di atas itu yang kami harapkan adalah kami masuk surga bersama denganmu ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga sama masuk surga sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Apa kata Rasulullah? Naam, insyaallah ya Nabi Allah. Insyaallah kita masuk surga bareng. Kenapa Nabi Allah bisa begitu, Pak? Umur panjang, gigi kagak ada yang copot, karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain pamannya Rasulullah yang namanya Sayyiduna Abbas bin Abdul Muttalib, Sayyiduna Abbas bin Abdul Muttalib itu beliau orang yang didoakan oleh Rasulullah, la yafdudillahu fak, Allah tidak akan merusak mulutmu. Kenapa? Salah satunya karena beliau memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Allah salah satu orang yang memuji Rasulullah, kemudian beliau didoakan juga oleh Rasulullah sampai giginya enggak ada yang pernah rusak. Kalau bapak-bapak ngelihat syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya khisalul fitrah. Tahu nggak khisalul fitrah? Hah? Hei, khisalul fitrah. Tahu nggak? Khisalul fitrah itu bersih-bersih. Yang namanya bersih-bersih, di antaranya apaan? Bersih-bersih. Di antaranya khitan. Tuh bersih-bersih itu. Siwak. Tuh bersih-bersih itu. Ya. Nyelain gigi kalau habis makan. Tuh namanya khisalul fitrah. Nih diantaranya nih. Ngurusin apa nih? Jenggot. Ya. Ahlan wa sahlan. Ini nih yang ceramah udah datang nih. Saya mah cuman tertek-tertek doang, ini mah ibarat beduk mah baru dak 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 dak. Bentar beliau ini. Ya Habib Rifki. Ini ngomong-ngomong udah pada makan apa belum ini? Belum. Sama. Saya tadi disuruh makan duluan, maka kata saya ntar, saya masih rada kenyang. Sebenarnya mah udah mulai lapar-lapar dikit ini sebenarnya. Jadi orang kalau muji-muji Rasulullah itu insya Allah mulutnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara muji Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya baca burdah. Di antaranya baca burdah. Kenal burdah, Pak? Burdah, kenal burdah? Burdah artinya selendang. Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri radhiyallahu anhu, ketika beliau stroke separoh, asabahul falij, berobat kemana-mana kagak baik. Ketika berobat kemana-mana kagak baik, beliau nulis syair. Syair apa?
muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata orang sekarang, Pak, muji Rasulullah itu berlebihan. Makanya ada yang kagak doyan sama maulid, katanya mujinya berlebihan. Padahal muji Rasulullah enggak ada yang berlebihan. Kata Imam Al-Busiri radhiyallahu an, da'mad da'athun nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Silahkan puji Rasulullah setinggi-tingginya, asal jangan sampai mengatakan Muhammad adalah anak Allah. Dan kita enggak ada yang pernah mengatakan Nabi Muhammad adalah anak Allah. Tetap Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Tapi kita puji, kenapa? Karena enggak ada yang muji setinggi pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ada enggak yang bisa muji Rasulullah? Kalau ada yang bisa muji Rasulullah 5 menit saya upain. Rasulullah ini begini, Rasulullah begini, 5 menit. Di samping bahasanya kurang, kan yang namanya muji pakai bahasa. Di samping bahasanya kurang, kagak becus. Rasulullah mulia, Rasulullah ganteng, Rasulullah dermawan, Rasulullah ini. Cobain 5 menit muji Rasulullah. Pengen tahu. Jangan pakai muji Rasulullah. Bapak-bapak pernah enggak doa 5 menit habis sembahyang? Ayo, pernah enggak doa 5 menit? Paling ujung-ujungnya Robbana Atina. Kalau ustadz mah itu udah apa aja dibaca, doa hitan dibaca, iya, sampai doa-doa yang lain dibaca. Imam-imam kita muji Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu an. Malamnya mimpi Rasul. Setelah mimpi Rasul diusap sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis diusap dikasih, aduh ada diusap nih sama Rasul, paginya baik. Makanya kita nih sering ingatnya sama dokter doang kalau lagi sakit. Bener apa kagak? Coba bawa bapak misalnya baca, yang diapal kira-kira buat muji Rasulullah apaan? Ini kalau kita baca burdah kira-kira apal apa kagak burdah? Belum lagi kadang-kadang salah lagi. Yang kita apal salah kadang-kadang. Itu gua apal membuntut doang. Iya kan? Yang kita apal buntut doang. Pasal ke-10 yang sering dibaca di majelis. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi amami. Kalau amam artinya depan. Al-hadithil amimi pakai ain adalah kejadian yang menimpa seluruh umat dari zaman Nabiullah Adam sampai hari kiamat. Kejadian yang menimpa semua umat itu yang dimaksud tatkala di mahsyar. Ya akramal khalqi, wahai sebaik-baiknya makhluk, semulia-mulianya makhluk, bukan manusia, semulia-mulianya makhluk,
Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dari kursi, lebih mulia dari arsy. Arsy dan kursi termasuk makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi. Ke siapa ya Rasul? Saya bakal ngerengek sama siapa? Saya bakal minta tolong sama siapa? Siwak. Kecuali kepadamu ya Rasul. Kapan? Inda hululil hadithil amimi. Tatkala menimpa semua makhluk Allah. Datang kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Kata beliau, nafsi, nafsi. Idhabu ila Nuh. Kalian datangin Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, nafsi, nafsi. Idhabu ila Ibrahim. Kalian datangin Nabiullah Ibrahim. Kata Nabiullah Ibrahim, nafsi, nafsi. Idhabu ila Musa. Kata Nabiullah Musa, sama, nafsi, nafsi. Datangkan Nabiullah Isa alaihi salam, sama, nafsi, nafsi. Idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kalian kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ana laha, ana laha. Kalau bahasa kita, siap 86. Bayangin tuh. Sujud beliau di hadapan Allah. Wa alhama alaihi thana. Allah berikan ilham. Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pujian yang belum pernah diucapkan di dunia, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, irfa' ra'sak. Beliau sujud, Pak, padahal udah nggak ada sujud lagi. Beliau sujud padahal udah nggak ada sembahyang, udah salat udah kagak ada. Beliau sujud di hadapan Allah buat siapa? Buat kita umatnya. Saking sayangnya beliau kepada umat, itu yang disebut asy-syafa'atul uzma, syafaah terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa pamungkas dan semuanya udah dikeluarin. Wa akhtabi'u du'ai, dan saya umpetin doa saya, syafa'atan li ummati, nanti saya pakai buat nolong umat saya. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, sama maulid Nabi biar open, ya. Sama maulid Nabi biar open. Ini mah tempo-tempo kalau panitia datang masuk rumah, rumahnya dikunci, bilangin gua lagi kagak ada. Biar open sama maulid Nabi. Orang yang nyumbang maulid Nabi, Nabi nggak pernah lupa jasa umatnya, nggak bakalan. Bapak-bapak nih, saya contohin misalnya, tadi sembahyang maghrib jamaah, entar sembahyang isya insya Allah jamaah. Di sembahyang maghrib jamaah, entar insya Allah sembahyang isya jamaah. Isya jamaah, entar insya Allah subuhnya jamaah. Kenapa? Allah tarik tuh dari kebaikan sholat maghrib, Allah tarik isya. Habis kebaikan sholat isya, Allah tarik subuh. Coba-coba isyanya kagak jamaah, subuhnya kesiangan. Ini tempo-tempo kan ada orang punya duit, begitu punya duit datang, Pak, ini ada panitia maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kata dia, aduh bagaimana, duit mah ada, cuman ini anak mau kuliah. Ntar nih kalau anak mau kuliah, ntar kalau saya nyumbang maulid Nabi, ntar nih duit buat kuliah kagak ada.
Udah dah, entar dulu dah buat maulid Nabi, buat kuliah aja, cobain. Kalau disumbangin sedikit buat maulid Nabi, entar dia bakalan narik lagi buat kuliah. Tapi kalau bapak ini diilangin nih, entar maulid nabinya kagak nyumbang, anaknya kagak bayar kuliah. Ini kalau kagak percaya cobain. Yang gampangnya begini, bapak ngaji nih, ya ngaji, tahu-tahu libur, gue nggak ngaji dulu dah. Emang apa? Ini lagi ada proyek dulu nih, kagak ngaji. Cobain, besoknya insya Allah nggak ngaji lagi. Ini gara-gara putus nih, besoknya nggak ngaji lagi. Bener apa kagak? Ya kalau yang guru-guru mah ini, kiai-kiai ini kan kagak, orang dia mengajar. Kalau yang ngajar-ngajar mah kan kagak bisa libur. Yang bisa libur kan murid. Murid pada ngilang, kagak ngaji. Giliran guru aja libur. Kemana guru itu? Emang kagak tahu itu kalau jadwal. Wah, giliran guru aja ditanya-tanyain. Lah coba giliran bapak, ada nggak yang nanyain? Lah kagak, ini kagak ngaji. Emang apa? Lagi arisan di Pila. Ini lagi enggak ngaji, lagi ngapa? Oh, RT sama lurah pada pelesiran, begini-begini, ada aja. Makanya biar open Pak dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada orang nggak open maulid Nabi, ya bagaimana mau dapat syafaat dari Nabi? Karena yang diajarin nih Pak, nih bapak-bapak nih dijamu. Bapak-bapak dijamu. Ada pisang, ada jeruk, ada salak, ada anggur. Ini dijamu. Sama siapa? Sama panitia, sama Kiai Haji Wahyudi. Dijamu nih. Jamu tamu ajaran siapa? Ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamu dihormatin, ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Al-Qur'an, ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak semua yang Rasul kagak kerjain itu bid'ah, enggak. Itu orang-orang salah mahamin bid'ah. Orang-orang yang kagak paham. Ilmu tajwid nggak ada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tajwid kagak ada zaman Nabi, nggak ada zaman Nabi. Ini nun ketemu boba iklab, nggak ada. Nggak ada idhar syafawi, nggak ada. Zaman siapa? Zaman tabi'in baru ada. Ini kira-kira kalau tajwid urusan agama apa urusan dunia? Kan urusan agama. Tajwid nggak ada. Kenapa zaman Nabi tajwid nggak ada? Orang bacanya benar semua. Sahabat bacanya benar. Diajarin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ya kalau kagak ada ilmu tajwid Pak, amburadul. Lain-lain orang. Kita nggak bakal open dengan maulid Nabi kalau kita nggak tahu kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kekhususan, biar bareng-bareng kita nih. Di antara kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita biar baca salawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kullihim huwal habibul ladzi
شفاعته لكل هول من المقتحم لم يحتلم قد طه مطلقا أبدا ومتى ثاب أصلا في مدى الزمان مولاي وسلم دائما أبدا على حبيب كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. Itu bait di Burdah yang saya baca setelahnya, lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Itu ada 7 bait yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di kitab beliau Maraqi Al-Ubudiyah, keterangan dari kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Apa kata Syekh Nawawi? Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Nabi sallallahu alaihi wasallam kagak pernah mimpi basah. Ayo, jujur. Pernah mimpi jorok apa kagak? Hah? Pernah apa sering? Hah? Dulu lagi belum, lagi masih kecil, buat nandain balik apa belum, mimpi basah, iya kan? Sekarang hukumnya gimana? Kalau lagi mimpi basah, lagi mimpi nih, begitu mau keluar sama dia dicekel, lagi mau keluar, ngerti keluar? Ngerti kan? Ilok kagak ngerti, biar kata belum makan gue ngerti. Begitu mau keluar dicekal sama dia, kagak jadi keluar, balik apa kagak? Lo kagak bang, lo belum keluar, kan keluarnya bukan mimpinya. Bapak dulu pernah mimpi begitu, keluar balik, begitu udah gede mimpi lagi. Sering kan mimpi kan, apalagi kadang-kadang sama bini orang. Waduh, Nabi SAW nggak pernah mimpi basah, nggak pernah. Kenapa? Li'annal ihtilam minasyaiton. Karena mimpi basah itu dari setan, dan setan nggak bisa deketin Nabi Muhammad SAW. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa ma tatha'aba aslan fi madaz zamani. Beliau nggak pernah nguap sepanjang hidupnya, nggak pernah. Nggak pernah. Ayo, bapak tadi duduk di sini udah berapa kali? Apalagi ya elah, yang ceramah makin 2 lagi, yang satu belum kelar ya, satu lagi udah angop lagi. Berapa kali angop udah? Kata beliau, minhud dawabu falam tahrub. Kekhususan Nabi SAW, yang namanya binatang deketin Nabi, nggak pernah binatang lari dari Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah. Coba kita, kucing aja kita deketin, lari nggak? Kucing kita deketin lari, cecek kita deketin lari, kecoa kita deketin lari, semua kita deketin pada lari. Kalau Nabi Muhammad SAW, binatang nggak pernah lari. Kenapa? Karena jangankan binatang, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, semuanya sahabat-sahabat Nabi, ketika terjadi peperangan yang begitu hebat, mereka sempat ketakutan. Ketika mereka ketakutan, ihtamaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
kami berlindung mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama waqa'at dzubabatun fi jismihil hasani. Enggak pernah ada laler nemplok di badannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, kalau kita lagi makan laler datang makanya. Kita belum mandi laler datang, nyamuk datang, lah semuanya pada datang, Pak. Itu khususiyah kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tinggi duduk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetap aja begitu duduk yang paling tinggi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yura ithrah baulin minhu fi alani. Ketika beliau buang air, bekasnya kagak ada. Coba kalau kita buang air, ini kan banyak orang tua nih. Dulu kan kalau kita buang air dicubluk. Hah? Ngerti cubluk makanya? Iya kan? Ya Allah, emang lobang doang begitu. Ditarain mau balok dua. Iya kan? Kalau yang kagak punya cubluk, dia datang ke kebun tetangganya, kebun singkong. Dia berak di kebun singkong. Lah, itu begitu dia habis berak di kebun singkong, kira-kira masih ada apa kagak itu? Udah seminggu nggak hilang-hilang. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau beliau buang air nggak ada bekasnya. Wala yara dhillahu fi syamsi dzu fatini. Bayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak ada. Bayangan, ini kita bayangan nih. Nih bayangan. Bayangan Rasul enggak ada. Kenapa Rasul enggak ada bayangannya? Karena cahaya ketemu dengan cahaya sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wah, Bapak kalau baca firman Allah, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Disebutkan oleh Allah siraj dan munir, padahal siraj adalah sifat untuk matahari dan munir al-inarah sifatun lil qamar. Dua sifat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya matahari dan cahaya bulan. Padahal di tempat lain Allah mengatakan sirajan wahaja. Wahaj adalah cahaya yang membakar. Nabi tidak dikatakan sirajan wahaja, tapi Nabi dikatakan sirajan munira, bahwa Nabi adalah cahaya murni tanpa membakar. Lihat, sebelum beliau diutus oleh Allah, apa yang Allah katakan buat kita semua? Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sebelum diutus oleh Rasulullah, kita semuanya betul-betul sesat, dalam keadaan sesat yang nyata. Begitu Rasul diutus oleh Allah, kita menjadi kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Jadi kita mulia di hadapan Allah gara-gara siapa? Gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, sebelum saya tutup, saya mau cerita. Saya nangis begitu baca surah At-Tahrim. Di dalam satu riwayat,
Surah At-Tahrim ini, Pak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallah tabtaghi mardata azwajik. Allah dengan sayangnya tetap mengatakan ya ayyuhan nabi. Kalau kita lagi marah, ini mah kalau kita lagi marah, Pak, misalnya kesel nih kita sama orang, itu namanya biar kata kiai, itu kadang-kadang kita hina-hinain. Hilang tuh kiainya. Tuan Haji brengsek lo emang. Benar apa kagak? Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhan nabi. Beliau ini, Pak, kan istrinya banyak. Ada istri namanya Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Maryah ini dulunya beliau budak, dihadiahkan oleh Raja Mesir, Raja Kibit, itu dihadiahkan buat Nabi SAW. Dapat anak satu namanya Sayyidina Ibrahim. Jadi yang anak-anak lain semuanya dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, sedangkan satu Sayyidina Ibrahim dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Fa ghairu Ibrahim min Khadijah. Selain Sayyidina Ibrahim semuanya dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Yang lain, Pak, enggak ada anak. Enggak dapat anak, termasuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Enggak dapat. Ya biasa dah. Ini kan dapat anak nih dari yang ini, yang ono kagak. Biasa. Bapak-bapak ngerasain nggak? Lo kagak lah, bini atuk. Ngerasain dari mana? Hah? Ada nggak kira-kira ini yang berani-berani ini? Habib Rik itu lagi nyengir-nyengir aja ya. Jadi ini dalam satu riwayat Nabi SAW sedang berduaan dengan istri beliau Sayyidah Maryah ini. Cuman gilirannya lagi giliran Sayyidah Hafsah. Udah tuh. Kalau bahasa kita mah kegep. Tahu kegepnya? Ketahuan. Cemburu dah. Begitu cemburu, Nabi SAW ngomong, saya nggak deketin lagi Maria. Dah, emang apa? Halal. Ini biar kagak cemburu. Ngomong begitu tuh biar kagak cemburu nih. Ya, cuman Hafsah, ini Sayyidah Hafsah ini anaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cuman Hafsah jangan ngomong-ngomong ya sama yang lain. Ya. Jangan ngomong. Udah. Biar Hafsah aja yang tahu. Ya. Jangan makin ngomong sama yang lain. Siap. Namanya perempuan, begitu kan? Kalau kata saya punya guru As-Sayyidil Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri, kalau kata beliau, wa kullu sirrin jawazal itsnaini sya'. Pokoknya setiap rahasia kalau udah ngeliwatin 2 orang pasti kesebar. Makanya kiai-kiai, ustadz-ustadz kalau mau kawin lagi jangan pakai ngajak orang. Lah iya. Ini mah kagak. Ngajak orang lah ketahuan. Jangan. Cuman masalahnya saksinya harus itu masalahnya. Ya urus saksi mah siapa kayak udah. Ngomong akhirnya Sayyidina Hafsah. Ngomong sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sama-sama nggak punya anak nih. Ngomong. Begini, Nabi begini. Udah datang malaikat Jibril ngasih tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ngasih tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau rahasianya udah dibocorin. Datang ke Sayyidina Hafsah, ya Hafsah, kamu ngebocorin rahasia itu. Nabi nggak senang rahasianya dibocorin, nggak senang Nabi. Begitu rahasianya Nabi nih, kalau Nabi udah kagak senang, Pak. Ini yang berbuat istrinya, yang berbuat istrinya. Begitu rahasianya udah dibocorin, Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Apa kata Sayyidah Hafsah? Man amba'aka hadha? Siapa yang ngasih tahu Rasul? Kok tahu? Apa kata beliau? Nabba'ani al-alimul khabir. Yang ngasih tahu saya adalah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Udah nih, Rasul kurang seneng nih. Lihat istrinya. Apa kata Allah? In tatuba. Enggak disebut namanya tapi Pak. Bertahun-tahun Sayyidina Abdullah bin Abbas nungguin siapa nih domir yang dimaksud in tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma. Siapa nih? Yang dimaksud dua orang ini siapa? Bertahun-tahun Sayyidina Abdullah bin Abbas mau nanya sama Sayyidina Umar kagak enak. Akhirnya ditanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kata Sayyidina Umar, huma Hafsatu wa Aisyah. Yang dimaksud dua orang itu adalah Sayyidah Hafsah dan Sayyidah Aisyah. Apa kata Allah? Intatuba. Kalau kalian berdua tobat, bikin Rasul kagak seneng nih, tobat kalian berdua, faqad sagat qulubukuma, berarti hati kalian telah condong kepada kebaikan. Lihat, wa in tadhahara alaih, tapi kalau kalian masih terus nentang, kalau bahasa sekarang kalian mau bikin viral, kalian terusin nih, bikin nggak senang hati Rasulullah. Wa in tadhahara alaihi, wa in tadhahara alaihi, apa kata Allah? Fa innallaha huwa maulah. Ini orang kalau ngerti bahasa Arab, waduh kacau nih Pak urusan. Allah bisa aja ngomong fa innallaha maulah, tapi Allah tegesin fa innallaha huwa maulah, yang bakalan dukung Rasulullah Allah. Lu macam-macam, Allah yang bakal turun tangan. Fa innallaha huwa maulah. Allah doang, kata Allah enggak. Wa Jibril, malaikat Jibril ikut dukung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa salihul mu'minin, orang-orang saleh mukmin ikut dukung. Udah cukup itu? Allah, malaikat Jibril, orang beriman? Enggak. Masih ditambahin nama Allah, apaan? Wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Semua malaikat Allah ikut ngedukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat ngelawan dua orang doang Pak, perempuan lagi. Ya, buat ngelawan orang dua perempuan, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Ulama nih pewaris Nabi. Habaib, keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau buat orang yang paling dekat nih, saya terusin nih ayatnya. Fa'asa rabbuh in talaqakunna, jika Rasul menceraikan kalian. Bayangin, yang tadi ngelakuin dua orang Pak.
Setelah yang ngelakuin 2 orang, Allah mengatakan apa? In tallaqokunna. Lebih, tallaqokunna itu jamak, kunna itu jamak, bukan 2 orang. Tadi yang ngelakuin 2 orang. Ini Allah ngasih peringatan. Siapapun kalian, bukan cuma 2 orang istrinya ini doang, bukan. Semuanya in tallaqokunna. Kalau berani-berani menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'asa rabbuhu in talaqakunna. Diapain sama Nabi? Ayyub dilakunna. Bakal Allah ganti yang lebih baik dari kalian. Maksudnya apaan, Pak? Mau dipecat, Pak? Kalau Nabi ceraiin, kalau kalian diceraiin sama Nabi, bakal Allah ganti yang lebih baik dari kalian. Qanitat, saihat, sayyibatin wa abkara. Mau janda, mau perawan, ahli puasa, ahli ibadah, bakal Allah ganti ahli ibadah, ahli puasa, taat sama Rasul. Nah, kita sebagai umatnya, Pak, ya Allah, naudzubillah, kita ya Allah bikin susah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dipecat jadi umatnya bagaimana kira-kira? Mohon maaf ini mas saya, ya, jangan ampe kita itu ikut-ikutan. Makanya saya ini banget, saya mesen banget ya model-model kayak Kang Imad. Udah, ntar lu dipecat jadi umatnya Nabi, berabe lo. Jangan pakai ikut-ikutan. Nih kita nih Pak, jangan kayak Wahabi. Paham? Maulid Nabi, kalau kata Wahabi nggak ada dalilnya, haram. Lah terus bagaimana? Yang nuduh siapa? Yang nuduh maulid haram itu dia. Lah sekarang buktiin kalau maulid Nabi ini haram. Mana dalilnya? Kan begitu. Kalau kata Pak Anies Baswedan ketika dipanggil sama KPK, ini Pak Anies ini terindikasi melakukan tindak korupsi. Apa kata Pak Anies? Buktiin. Mana buktinya? Begitu. Lah bukan, kan yang nuduh, ini contoh doang, ini contoh biar paham. Yang nuduh, ini yang saya tahu doang ini, contoh. Yang nuduh KPK, dipanggillah sama KPK. Yang nuduh KPK. Lah terus Anies disuruh buat ngebuktiin. Lah yang nuduh lo. Paham apa kagak ini? Lah masa yang nuduh dia, bahwa bapak misalnya nih kemarin ngikut demo misalnya, terus ngambil jam tangan orang. Misal ini mah, ya, iya, ini bapak ngambil jam tangan saya. Lah mana buktinya? Lah buktinya kagak ada, lagi nuduh aja. Kecuali dia langsung, nih buktinya dari medsos, nih muka bapak, itu namanya ada buktinya. Yang nuduh ngeluarin bukti, bukan yang dituduh ngeluarin bukti, bukan. Jadi kalau ada orang nuduh, ya Pak, kalau orang sekedar nuduh buktinya kagak ada mah, itu semua orang bisa rugi Pak. Ini bapak ini ngambil motor saya, terus langsung diterima itu. Waduh, bener ya? Buktinya mana? Saya nggak ada bukti, tapi bapak ini ngambil motor saya. Lah, terus sama polisi bagaimana? Diambil motornya, salah nggak? Lah salah, buktinya kagak ada. Lantar orang kalau begitu semua dakwaan orang itu semuanya diterima, hancur dunia.
Makanya itu dia yang pada ngomong, kalau nasabnya habaib itu keputus, buktiin. Lah jangan minta bukti, salah. Lagian Pak begitu Pak, bapak-bapak mau percaya kayak kagak kayak bodo amatan. Yang untung bapak-bapak sendiri. Jangankan masalah nasab Pak, jangan masalah nasab. Masalah agama aja. Masalah agama nih, lu mau Islam kayak, lu mau bukan Islam terserah lu. La ikraha fiddin. Tapi kalau udah milih Islam, nih aturannya. Makanya kita sekarang bicara ngaji dah, ya. Ngaji, biar kita nggak ke bawah-bawah gitu. Makanya ada pengajian di mana-mana, ya. Apa namanya, guru-guru kita yang standarnya muttasil, ikut dah pengajian. Jangan pakai kagak ikut pengajian. Ilmu penting benar. Nih, salah satunya doang nih. Saya mau ngasih tahu. Kita kan kadang-kadang kalau lagi ngaji, gua bahas wudhu lagi, gua bahas sholat lagi. Lah, emang udah pada bener? Hah? Udah pada bener? Kadang belum bener, kadang belum sempurna. Saya contohin satu. Bapak-bapak kalau wudhu, kalau lagi kumur-kumur, itu pakai tangan 2 apa 1? Hah? 2 apa 1? 2 kan? Siapa yang ngajarin? Enggak, saya enggak yakin gurunya ngajarin itu. Enggak yakin saya. Kali kalau guru SD mah kali. Iya kan? Kalau kita mau basuh muka 2 tangan. Ini mas saya cuma ngomongin nggak apa-apa, kumur-kumur pakai 2 tangan nggak apa-apa. Cuman sunnahnya pakai tangan 1. Tangan kanan, kumur-kumur, ambil. Kumur yang benar, ambil. Sisanya hidung. Begitu narik, pakai tangan kanan, hidung. Nguarinnya pakai tangan kiri. Itu satu contoh. Udah tahu apa belum? Udah tahu apa belum? Udah. Wah cuman ya makanya jangan pakai. Kadang-kadang kan ada orang kayaknya ngerti buat politik. Boelah sampai habis 3 gelas kopi. Ngomongin politik kayak politik. Udah ada, itu aja. Itu baru contoh kecil, Pak. Ketika kita sunnah wudhu nggak niat, nggak dapat pahala. Wudhu sebelum basuh muka, kalau nggak diniatin, nggak dapat pahala. Kalau wudhu yang setelah basuh muka nggak diniatin, tetap dapat pahala. Karena syamilun minal wajah. Kayak misalnya ini nih, kuping. Ini kan habis basuh kepala dia, habis basuh kepala, kuping. Dia masuk ke udah niat dari niat wajib. Tapi kalau yang sebelumnya enggak. Kalau enggak disunnahin. Berapa banyak sunnah yang kita kerjain tapi kagak diniatin. Makanya itu yang tadi saya bilang, kalau kita ibadah kagak pakai ilmu, ruginya banyak. Ya, dan mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya, dan mudah-mudahan khususnya buat saya juga minta doa. Saya lagi bangun pesantren di Hambalang Bogor, Sentul, ya, pesantren di Hambalang Sentul Bogor. Kalau Bapak Presiden bukan di Hambalang, dia tetangga doang, dia di Bojongkoneng. Jadi Hambalang, Babakan Madang, Bojongkoneng gitu. Cuman terkenalnya Hambalang karena dulu ada kasus, tahu kan ya, dulu itu mah kasus lama itu. Nah, itu saya nggak jauh tuh dari situ, ya. Alhamdulillah baru ada 16 santri
baru sekitar 2 tahun. Ya, saya minta doanya bacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkah makin banyak, dan yang paling penting sayanya. Yang paling penting sayanya bisa istiqomah. Yang paling penting bisa bisa ngayomin santri, ngajar santri, nyontoin santri. Itu yang paling penting. Ya. Bahasanya yang paling penting itu imamnya. Gitu. Kalau imamnya rusak semua jadinya ntar. Ya. Jadi doain biar cepat berkembang, cepat berkah, dan mudah-mudahan bisa meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.